Halo everyone. Baik, di sini saya Ridayatul Kiftiah dengan NIM 2203 40207171015. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Yang pertama, pengertian metode transportasi, yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Jadi, tujuan dari metode transportasi yaitu mencari biaya terkecil untuk pengantaran barang ke tempat tujuan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang metode NYC dengan pengertian yaitu metode untuk menyusun tabel awal dengan mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak paling sudut kiri atas dengan aturan yang pertama pengisian atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Jadi untuk menghitung biaya kita mulai dari ujung kiri atas. Yang kedua yaitu alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak kanan bila masih terdapat suplai yang cukup, kalau tidak, bergerak ke kotak di bawah sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Di mana demand ini permintaan, sedangkan suplai ini persediaan. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal menggunakan metode NYC. Di suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik dan 5 gudang, di mana di sini 3 pabrik saya simbolkan P1, P2, dan P3. Sedangkan 5 gudang yaitu G1, G2, dan G3, G4, dan G5. Gudang tersebut untuk menyimpan hasil produksi. Jadi jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produk yang ada. Sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tersebut tidak kosong. Berapakah biaya paling minimum agar memperkecil ongkos produksi? Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel dengan permintaan dan persediaan yang sangat cukup. Penjelasan yang pertama, kita buat tabel seperti berikut ya. Dengan aturan yang pertama, kita mulai dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas itu terletak pada pabrik 1 melayani gudang 1 dengan nilai 50. Sedangkan di sini permintaan gudang 1 itu 400 dan persediaan di pabrik 1 itu 800. Kita cari biaya paling terkecil dengan permintaannya kan 400. Jadi 400 kan kita ngambil 400 karena gudang 1 minta 400, permintaannya 400. Jadi persediaannya kita kurangi 400 karena sudah diambil di gudang 1. Jadinya 400. Tinggal 400. Soalnya 800 dikurangi 400 itu kan 400. Selanjutnya kita bergeser ke kanan. Kita mulai lagi dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas di mana di sini pabrik 1 melayani gudang 1 yaitu 80 dengan permintaan gudang 1 ini meminta 400. Sedangkan suplainya persediaannya tinggal 400 juga. Jadi 400 diambil 400 jadinya suplai di pabrik 1 ini sudah habis. Karena diambil kita kirim ke gudang 1. Selanjutnya kita berjalan ke kanan. Kita cari pojok kiri atas lagi, yaitu di sini 70 dengan permintaan 500, sedangkan suplainya persediaannya 600. Jadi persediaannya 500, kita tulis 500 dan suplainya kita kurangi 500. Jadi tinggal 100. Selanjutnya kita bergeser lagi ke kanan. Di mana di sini pojok kiri atasnya yaitu 60.
Sedangkan suplai itu persediaannya kan di pabrik 1 tinggal 100. Nah, sedangkan permintaannya itu 400. Jadi persediaannya kita masukkan dulu, soalnya kan paling kecil. Soalnya persediaannya tinggal 100. Jadi biaya penyimpanan paling sedikit yang kita masukkan. Jadi 100 kita masukkan. Sedangkan 400 ini dikurangi 100 jadi 300. Selanjutnya barusan kan aturan pertama kita geser ke kanan. Jika yang kanan sudah terpenuhi, maka kita bisa bergeser ke bawah. Nah, sedangkan di sini kan suplainya persediaannya di pabrik 2 sudah habis. Jadi pabrik 2 tidak bisa melayani gudang 5. Jadi kita turun ke bawah. Jadi pabrik 3 melayani gudang 4 dengan persediaan 1100 dan dengan permintaan 300. Jadi kita tulis 300, permintaannya kan 300. Nah, yang 1100 itu dikurangi 300. Selanjutnya kan tinggal yang ini yang 40, tinggal yang 40. Sedangkan di sini 40 permintaannya 800. Nah, barusan kan suplainya 1100 dikurangi 300 itu kan maaf. Nah, 1100 dikurangi 300 yaitu tinggal 800. Sedangkan di sini permintaannya 800. Jadi semuanya terpenuhi dengan jumlah 2500. Nah, selanjutnya kita kalikan, di mana di sini kan ini kan 50, awalnya 50. Jadi yang dalam satu kotak ini di pabrik 1 melayani gudang 1 kan 50. Jadi 50 dikali 400. Nah, kotak selanjutnya yaitu 80 dikali 400. Nah, 50 dikali 400 sama dengan 20.000. Begitu seterusnya kita jumlah. Nah, kita menemukan hasil 143.000. Jadi biaya paling minimum untuk mengantarkan barang dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 ke gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, dan gudang 5 itu biayanya yaitu 143. Terima kasih, semoga paham.